Selamat datang di YouTube channel Ceritanya, yang membahas tentang histori yang ada di darat, laut, udara, dan cerita menarik dan histori lainnya dari mancanegara. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Prancis dan Eropa. Ia lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Pulau Korsika, yang saat itu baru saja menjadi bagian dari wilayah Prancis. Sejak kecil, Napoleon menunjukkan minat besar pada dunia militer dan belajar di beberapa akademi militer di Prancis. Kecerdasannya dalam strategi dan taktik perang membuatnya cepat menonjol di tengah kekacauan revolusi Prancis. Pada usia yang relatif muda, ia telah dipercaya memimpin pasukan dalam beberapa operasi penting. Perjuangan Napoleon dalam memperjuangkan bangsanya terlihat jelas sejak awal karir militernya. Ia memimpin kemenangan gemilang dalam kampanye militer di Italia dan Mesir, yang mengangkat namanya sebagai pahlawan nasional. Pada tahun 1799, memanfaatkan situasi politik yang kacau, Napoleon melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan sebagai konsul pertama. Tidak lama kemudian, pada tahun 1804, ia memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Langkah ini menjadi simbol kebangkitan Prancis sebagai kekuatan besar di Eropa. Selama masa pemerintahannya, Napoleon melakukan berbagai reformasi besar yang bertujuan memperkuat negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu warisan terbesarnya adalah Napoleonic Code, sistem hukum yang memberikan dasar hukum yang lebih adil dan terstruktur, yang bahkan hingga kini masih menjadi rujukan di banyak negara. Ia juga mereformasi sistem pendidikan, pemerintahan, dan perpajakan, menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan modern. Reformasi ini memperkuat posisi Prancis sebagai negara yang terorganisir dan berdaya saing tinggi di Eropa. Namun, ambisi Napoleon untuk menyatukan Eropa di bawah kekuasaan Prancis membawa dampak besar terhadap stabilitas benua tersebut. Ia terlibat dalam serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Napoleon, di mana pasukannya menaklukkan sebagian besar wilayah Eropa daratan. Meskipun banyak kemenangan yang diraih, kegagalan dalam invasi ke Rusia pada tahun 1812 menjadi titik balik yang menghancurkan kekuatan militernya. Kekalahan demi kekalahan pun terjadi, hingga akhirnya Napoleon dipaksa turun tahta pada tahun 1814 dan diasingkan ke Pulau Elba. Napoleon sempat kembali berkuasa dalam periode singkat yang dikenal sebagai 100 hari setelah melarikan diri dari Elba, namun ia kembali dikalahkan secara telak dalam pertempuran Waterloo pada tahun 1815. Ia kemudian diasingkan ke Pulau Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tanggal 5 Mei tahun 1821. Meskipun berakhir tragis, kehidupan dan perjuangan Napoleon meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Ia dikenang sebagai pemimpin besar yang membawa kebangkitan nasional Prancis dan mengubah wajah politik serta hukum di Eropa secara permanen. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan juga terima kasih telah support channel Ceritanya untuk terus membuat konten menarik dan histori lainnya.